seorang Kiai Fuad Riyadi, Gus Fuad Riyadi saja dipersekusi. Bagaimana dengan Kiai kampung? Akhirnya merapatlah Densus, BNPT, semua menjadi perhatian. Akhirnya ini menjadi isu nasional. Dan sebenarnya pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan ulangan di masa silam. Karena apa? Mohon maaf, kita bicara entitas Pasuruan. Pasuruan ini selalu hadir. Menurut saya, Gresik lebih tua Pasuruan. Kalau kita mau jujur, Pasuruan hadir di zaman Medang, di zaman Kanjuruhan, di zaman Doho Kediri, di zaman Singosari, Mojopahit, Demak, hingga yang terakhir Mataram. Bukti nyata adalah Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung per pesan kerisnya, keris saktinya di Minongan. Dulu Minongan itu ibu kota Pasuruan. Nah, itu entitas Pasuruan itu sangat tua dan terkenal sebagai entitas spiritual. Kalau pusat pemerintahan di Trawulan, di Singosari, di Doho, tetap empunya kiainya itu dari Pasuruan. Kemudian tidak salah ketika zaman Demak terakhir Sultan Trenggono itu menaklukkan Mataram, menaklukkan Belambangan, itu pintu gerbangnya di Pasuruan. Kemudian menaruh seorang mufti di Segoropuro. Dulu Segoropuro bagian dari Minongan Raya. Itu adalah datuknya Kiai Suadi Abu Amar dan juga datuknya Gus Huda, yaitu Kiai Sayyid Soleh Semendi Al-Jilani Al-Hasani bin Zain Abdul Qadir. Beliau adalah menantu dari Sunan Gunung Jati, dan ini diakui oleh catatan Cirebon maupun Banten, keluarga besar Sunan Gunung Jati. Makanya Sayyid Abdul Qadir itu ada di Megu, Cirebon. Jadi kalau sekarang Gus Suadi, Kiai Suadi adalah sebagai ketua Bani Semendi. Di zaman Demak akhir itu ditaruhlah seorang mufti, Mbah Said Soleh Semendi. Itu adalah datuk beliau, adalah mufti di Demak Timur. Kemudian adiknya, saudaranya ikut, namanya Mbah Said Sulaiman, mendirikan pertama kali perdikan di Gambiran, Kiai Kanigoro, nah, Kiai Kanigoro sama Kiai Soropuro. Dua bersaudara ini yang nanti akan melahirkan kiai-kiai besar di telatah Pasuruan Raya. Jadi Mbah Said Sulaiman nanti mendirikan Pondok Sidogiri, Mbah Solo Semendi ini nanti melahirkan kiai-kiai besar, termasuk nanti Mbah Sakarudin dan Mbah Selaga. Nah, ini nanti rentetannya sampai ke Mataram Islam. Satu hal yang patut kita catat bahwa tadi Kiai Suadi mengatakan kita harus berjuang dengan prinsip dan kesabaran yang kokoh, tapi harus penuh toleransi, penuh kasih sayang, kan gitu. Mbah Soleh Semendi ini terkenal kasih sayang karena apa? Beliau merebut Winongan, otoritas Winongan sebagai pusat spiritualis Pasuruan atau Majapahit Timur atau Demak Timur ini dengan duel 3 hari 3 malam, kalau tidak salah, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam dengan namanya Bala Bugeni. Bala Bugeni masih keturunan dari Empu siapa? Empu Gandreng. Jadi Empu Ranubaya, Empu Gandreng ini keturunan dari empu besar di wilayah telatah Minongan. Berdebatnya juga berdebat tasawuf, syariat, sampai ke ilmu kanuragan, dan menang. Pada posisi menang dimaafkan karena ini pemuda yang pintar, sakti, kemudian hanya diambil sebagai menantu, tidak dibunuh, tidak dihabisi. Nah itulah perjuangan itu harus dengan kasih sayang, yang menang memaafkan yang kalah, menang tanpa ngasorake. Nah, cerita ini, ketawadan ini semoga menjadi inspirasi bagi PWI Pasuruan Raya untuk nanti memperjuangkan itu. Kalau kita mau memakai cara-cara yang vandalistik, cara-cara seperti Gestapo, itu sangat mudah. Saya yakin pendekar-pendekar Pasuruan, Jawa Timur, keraton-keraton Nusantara turun sebentar, tapi bukan dengan cara itu kita akan berjuang. Kita akan berjuang sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Songo, bahwa Wali Songo itu berdakwah dengan santun, dengan akhlakul karimah, dengan ilmu pengetahuan, karena peradaban dibangun oleh ilmu pengetahuan dengan akhlak, dengan akal sehat. Itu yang sekarang kita perjuangkan. Tetapi namanya berjuang itu harus siap segalanya. Kalau di pihak sana yang kita ingatkan itu ternyata kemudian menggunakan cara-cara yang tidak beradab, maka perlu laskar. Nah, laskar ini gunanya adalah untuk memperjuangkan
di garis depan. Namanya Laskar ini kan pejuang. Kata Miyamoto Musashi, pendekar pendekar pedang Jepang terhebat, bahwa seorang pejuang satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk berjuang, dan satu-satunya alasan dia berjuang adalah untuk menang. Laskar kemudian tidak berjuang, ya buat apa ada Laskar? Kalau berjuang kemudian hanya untuk kalah, ya jangan berjuang, tidur aja di rumah ngawani bojo, kan begitu. Gunanya Laskar adalah menyiapkan segalanya untuk kemenangan. Nah, saya yakin di bawah pimpinan Panglima dari Kota Wali Jawa Timur siap segalanya. Insya Allah Gus Khoiri akan memimpin barisan Laskar pendekar, Laskar kebudayaan, Laskar prah-prah yang nanti akan disiapkan segalanya, dan insya Allah tidak akan berbenturan dengan negara, karena Wali Songo nanti akan melahirkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebagai yang membidani lahirnya Pancasila. Bung Karno, Muhammad Yani dan lain-lain tanya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian dari sini disintesis menjadi 5 sila dalam Pancasila, menjadi negara madani, bukan negara Darul Islam, tapi negara Darussalam, negara yang membawa keselamatan. Dan artinya apa? Artinya perjuangan Wali Songo meneruskan ketawadan dari kakek leluhurnya untuk menegakkan Pancasila, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga kebinekaan, dan terutama juga menegakkan konstitusi kita, bahwa di bumi Nusantara tidak boleh lagi ada penindasan, tidak boleh lagi ada rasisme, tidak boleh ada lagi yang mengatakan saya lebih tinggi derajatnya daripada kalian, darah saya mulia, darah kalian kotor dan hina dan di bawah darah kami. Tidak ada. Kita berjuang ini untuk kesetaraan. Wali Songo menikahkan buliknya, contoh ya, Ratu Dharmawati atau Putri Campa dengan Prabu Brawijaya kelima Kertabumi, nanti melahirkan prah-prah yang melahirkan Demak, melahirkan Mataram dan seterusnya, dan saling kawin. Tidak ada merasa yang rasnya lebih tinggi. Karena itulah kemudian di dalam darah kita Nusantara, setelah hasil dari kajian tes DNA, mengalir darah Mongol, mengalir darah Rasulullah, mengalir darah dari dinasti Bharata India, mengalir dari dinasti Persia, mengalir dari darah asli Nusantara mayoritas yang sebenarnya di dalam perjuangan ini nanti syaratnya, nanti penyadarannya sampai ke Kiai Madudi dan sekarang meledak di Nusantara. Ini sudah menjadi isu, bukan hanya isu lokal, bukan hanya isu nasional, tapi sudah menjadi isu yang paling banyak dibicarakan di Asia Tenggara, sudah dibicarakan oleh seluruh narkoba dunia. Dan sebenarnya untuk masalah ini itu sebentar, cuma kita sabar apa enggak? Sabar dalam arti kita berjuang, tetap tegas, tetap jangan punya minder, jangan punya takut. Karena apa? Pada saatnya ketika nakib-nakib datang, selesai sebenarnya, kan begitu. Sekarang saya tanya, untuk tanya siapa sepupunya Kiai Suadi, siapa mindoannya, siapa anaknya dan seterusnya, tanya pada siapa? Dukun Pelo Kiai Semu tetap akan kalah, ya harus tanya kepada munsif pencatat keluarganya Kiai Suadi. Tanya nasabnya Sayyid Ahmad bin Isa, jangan katanya Mbah Hasim, katanya Mbak Ahmad Dahlan, katanya ini, jangan. Bukan Pelo Kiai Semu ini tidak tidak akan nyambung, tidak akan logis. Jangan sejuta kiai ulama, tidak bisa. Tanya keluarga, keturunan, ya kepada nakibnya, kepada munsifnya. Nah ini Sayyid Ahmad bin Isa ini, itu ada nakobahnya. Sayyid Muhammad Ali dan Husain ini ada nakobahnya. Ini punya nakobah, punya keturunan dan dicatat. Ya, datangkan nakib ini nanti akan tuntas semuanya. Demikian juga ketika Wali Songo dihina nasabnya, sebenarnya pemicunya dari Pasuruan, dari sifat kiri, Mas Doni Hasan. Kemudian karena kual kepada Sayyid Asron, kepada nasab Sidogiri dihina terputus katanya, atau Mbah Ghazali, ya coba yang ketahuan, Mbah Ghazali katanya makamnya jarang dari makamnya kuda. Kemudian akhirnya bangkitlah kesadaran. Jadi kalau Mbah kita udah ratusan tahun di Nusantara berdakwah, lalu dibilang nasabnya putus, dibilang makam kuda, ini kan gimana? Mereka merasa semua sayur harus kalian ditempel di Jakarta. Nabi orang Arab, keturunannya di Timur Tengah, stempelnya di Jakarta. Ini aja pakai logika akal sehat aja sudah tidak masuk gitu loh.
ngakunya Sayyid, di Yaman nggak diakui, katanya keturunan Yaman, kan gitu. Lucu, mufti Yaman menolak, nah terus masih ngeyel, ngakunya keturunan Irak, di Irak nggak diakui, kan gitu. Nah ini sebenarnya gampang masalah ini, cuma kita butuh keberanian saja, butuh keteguhan di dalam untuk menegakkan semua ini. Ketika kemudian nasab Wali Songo dihina, kemudian keluarga Wali Songo dan keturunannya akhirnya, nah kita ini setelah Wali Songo datang, itu Nusantara itu hanya dibagi 3 kelas, kelas ulama, kelas bangsawan, keraton, dan kelas umum, artinya rakyat jelata, rakyat umum. Artinya siapapun itu setara dihormati, ya, karena raja punya terah, kan? Ulama juga karena dia memang lingkungannya orang-orang alim. Rakyat pun bisa jadi ulama, bisa jadi raja kalau dia menikah dan berprestasi dengan keluarga kerajaan. Artinya setara. Seperti di zaman Majapahit, itu orang asing itu menjadi kelas 6, namanya mleja namanya. Jadi zaman dulu leluhur kita, kalau ada orang asing itu sok semenang-menang, jangankan arogan, menatap matanya orang Jawa itu dihajar langsung. Saking sombongnya orang Nusantara, saking gagahnya, saking sehatnya, saking beraninya orang Nusantara. Kalau nggak berani, nggak mungkin Mongol kalah 2 kali gagal dari Nusantara. Padahal Mongol menaklukkan Abbasiyah, Abbasiyah banjir darah. Itu dihancurkan negara Arab sama Mongol, termasuk Khazar. Ya secara DNA sama dengan Habib-Habib ini, yang di Khazar ini, yang di Kaukasus ini. Jujur aja ya, data kok, silahkan itu dibantah. Kalau nggak terima, laporkan polisi. Tapi kita ketemu nanti di media itu, kita ketemu nanti di persidangan ilmiah, kan begitu. Ya Habib-Habib ini DNA-nya sama dengan Yahudi Khazar. Sebenarnya mereka penyembah berhala. Kemudian karena takut diserbu pasukan salib dan takut diserbu sama pasukan Muslim, mereka kemudian munafikun menjadi memeluk agama Yahudi. Ada kisah lain dari Dr. Anikain yang DNA-nya adalah dari Bani Ishak, artinya dari keluarga Yahudi. Pakar genetik kita, salah satu pakar genetik kita di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu lurus ke Nabi Ishak, artinya dia Bani Israel asli. Itu mengatakan bahwa Khazar ini sudah munafik menjadi masuk ke dalam agama Yahudi sejak zaman Nabi Sulaiman, karena takut oleh Sulaiman akan diakuisisi. Mereka hidup di Kaukasus ini sebagai bangsa perampok. Jadi dulu ada namanya jalur sutra, perdagangan dari Tiongkok Raya Asia Tenggara, daratnya itu nanti lewat Cina, nanti lewat Kaukasus, nanti ke Eropa dan Timur Tengah. Ini mereka hidup di sekitar stepa atau padang rumput situ. Mereka merampok semua kabilah yang lewat, dipajaki. Akhirnya mereka buat kerajaan kuat namanya Kerajaan Khazar Khaganate. Nah di situ. Dan kemudian mereka pada abad ke-10 itu hancur, diserbu sama dinasti Rusia, kemudian diserbu sama Mongol, hancur menyebar ke seluruh dunia. Tapi sebelum itu mereka sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk menjadi Yuya, dukunnya Fir'aun, kemudian mereka ke Inggris menjadi King Richard, kemudian mereka menjadi oposisi pembantai itu yang umumnya ditemukan. DNA-nya sama. Sekarang kita ini sudah maju. Kalau dulu orang itu ngaku-ngaku bisa, sekarang nggak bisa. Semua kejahatan itu meninggalkan jejak, termasuk kejahatan ngaku nasabnya orang lain. Tidak bisa. Semua bisa terdeteksi. Ada catatan Tuhan di dalam diri kita. Saya ngaku keluarganya Kiai Suadi, kemudian setelah tes DNA gagal, ya sudah selesai. Jadi gitu saja. Pembuktiannya gampang, dan ini adalah empiris, sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Kalau mau membantah, ya harus buat jurnal. Jangan hanya ngomong ngalor ngidul, kadang-kadang belajar biologi aja nggak pernah, ngomong tes DNA haram, tes DNA tidak presisi. Nah itu orang-orang yang ya ngomong pakai dengkul itu, bukan pakai otaknya, jadi gitu aja.